Showiness, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan cerita yang gue bawain kali ini berasal dari game Kage no Jitsurokusa atau Master of Garden yang berjudul Producer dengan tema Idol. Bukan idol yang itu kok, tapi yang ini nih, yang merupakan event dari game Kage no Jitsurokusa. Tapi sebelum ke ceritanya, gue mau ingetin dulu nih ya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau lu tertarik buat dengerin lanjutan storytelling dari cerita original buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Nah, sebelum ke ceritanya mau gue tekanin dulu ya, kalau ini tuh ceritanya non-canon. Ini adalah cerita event yang ada di gamenya, jadi cuma sekedar spin-off yang nggak masuk ke cerita utama, oke? Cerita kali ini dibuka dengan Chit yang lagi kabur dari kejarannya Claire yang ngajak makan siang. Karena Chit tahu makan sama kakaknya bakal ngerepotin gitu. Ya, lu lihat sendiri lah kasusnya ya kan. Dan pas dia sampai di tempat biasa dia ngumpet ya kan, Chit di situ malah ketemu nih sama Rose yang lagi galau. Nah, Rose itu ngira tuh kalau Chit datengin dia karena Chit tahu nih dia lagi ada masalah dan siap dengerin kegalauannya Rose kan. Makanya ya Rose seneng di situ dan pengen cerita, tapi waktu Chit pengen nolak denger curhatannya Rose dan dia pengen kabur, tiba-tiba itu kedengeran tuh suara Claire yang manggil dia, yang dimana ya suaranya tuh kencang banget kayak orang lagi marah lah, biasa Claire gitu loh. Makanya ya Chit di situ milih buat dengerin curhatannya Rose aja lah daripada dia harus ketemu sama kakaknya. Dan iya jelas itu bikin Rose kesenangan gitu. Dan ya dia salah ngartiin lah di situ kalau dia mengira Chit itu pengen dengerin curhatannya dia, bukan karena kabur dari kejarannya Claire tuh. Dan ya di situ Rose langsung ceritain lah masalahnya ke Chit, yang dimana Akademi Midgar itu bakal ngadain anniversary berdirinya Akademi, dan ya OSIS yang bertanggung jawab atas acara itu. Cuma Rose bingung nih acara apa yang harus dia gelar, dan dengan ogah-ogahan ya Chit ngasih saran aja gitu, nampilin kalian Rose aja lah kayak berpedang gitu loh. Tapi ya Rose nolak karena dia pengen nampilin yang semua orang suka gitu, karena nggak semua orang suka berpedang walaupun mereka bagian dari Akademi Midgar. Nah, Chit itu kan emang nggak niat ya dengerin masalahnya Rose, makanya ya dia main asal ceplos aja gitu dan nyuruh Rose buat nyanyi sambil nari, yang mana itu bikin Rose tertarik. Tapi dia nggak pede kan kalau dia sendirian doang dan pengen ada orang yang nemenin dia di atas panggung, dan ada orang yang mengatur semua itu di balik bayangan. Yang jelas inilah Chit jadi wah ke-trigger gitu loh, karena kata-kata di balik bayangan itu yang otaknya tuh langsung connect gitu kan, produser bayangan, yang otaknya itu langsung dipenuhin tuh sama halu tingkat tinggi kayak idol baru berbakat yang tampil dengan elegan karena produser misterius yang jenius. Atau mereka adalah idol biasa tapi karena diproduseri oleh seorang produser jenius yang sosok di balik bayangannya tidak diketahui, mereka menjadi idol yang luar biasa. Dan ya halu-halu Chit lainnya lah, yang intinya wah di situ Chit kayak ke-trigger semangat banget lah. Makanya dia mengajukan diri untuk menjadi produsernya Rose. Dan ya itu bikin Rose senang banget kan. Dan ya dia mengira kalau Chit itu peduli banget nih sama dia gitu loh. Abis itu cerita berpindah nih ke Chit yang ada di aula akademi sambil mikirin orang yang cocok buat duet sama Rose itu siapa gitu loh. Dan Chit sempat nyeletuk, yang paling cocok sih kayaknya Alexia ya. Dan pas Chit nyeletuk kayak gitu, tiba-tiba orangnya nongol sambil ngerasa kalau Chit itu lagi mikirin dia gitu kan. Dan ya Chit jelas dong mau kabur dan balik ke kelas, tapi ya ditahan sama Alexia. Dan Chit kaget banget nih pas Alexia ternyata tahu kalau Chit dan Rose itu lagi ngerencanain sesuatu, atau ya lagi merencanakan acara anniversary dari Akademi Midgar. Dan iya ternyata Rose sendiri nih yang udah bilang ke Alexia. Dan ya Rose juga udah ngajak Alexia, cuma Alexia pas itu nggak mau gitu karena kan dia nggak tahu nih kalau Chit itu ikut terlibat. Tapi ya sekarang lain cerita dong, karena Chit terlibat ya Alexia mau ikut gitu kan, asalkan Chit memohon nih kayak Poci ya, lu tau lah ya kan maksud gua. Nah di situ Chit nolak lah ya kan tawarannya Alexia, tapi dengan ekspresi sarkas kayak biasanya Alexia bilang kalau dia yang bakal ngebayarin semua kebutuhan produksinya Chit dan Rose. Dan di situ Chit langsung memohon-mohon nih kayak Poci, dan Alexia ngepuk-puk tuh kepalanya Chit sambil bilang, "Ii ko ne, Poci?"
Abis itu cerita berpindah ke Cid, Alexia, dan Rose yang ada di studio. Yang iya mereka lagi diskusi lah soal rencana idol mereka. Tapi mereka punya tujuan yang beda-beda nih. Cid pengen terkenal dengan nama produser bayangan. Rose pengen menghibur orang-orang di akademi termasuk murid dan juga guru-gurunya. Sedangkan Alexia ya dia pengen bikin Cid tergila-gila nih sama dia. Nah, pertama mereka itu diskusi soal outfit nih. Dan ya Rose rencananya mau ngundang desainer Oriana. Karena ya orang-orang Oriana kan terkenal sama selera fashionnya yang wah unik-unik gitu lah, yang bagus-bagus ya. Tapi Alexia nolak karena nggak semua orang itu suka sama selera fashion Oriana yang pakaiannya ala-ala bangsawan mentereng gitu lah. Apalagi ya buat orang kayak Alexia gitu yang suka sama selera outfit yang simple-simple aja. Dan di situ Alexia sama Rose agak debat lah. Tapi ya Cid nengahin mereka dan ngajuin diri biar dia yang ngurus masalah outfit dari koneksinya. Dan ya mereka setuju-setuju aja gitu. Karena pas Cid jelasin soal koneksinya itu panjang banget lah. Dia punya teman dari temennya, nah temannya itu punya teman, intinya kayak gitulah. Itu koneksinya panjang banget ya Cid nyebutin kayak gitu. Abis itu cerita berpindah ke Cid yang ada di Mitsugoshi dan lagi ngurus masalah outfit idol Alexia dan Rose. Yang awalnya sih ya Cid itu minta saran ke Jaga sama Hyoro, tapi keduanya iya tidak bisa diharapkan dan mereka malah nyaranin baju-baju seksi, entah itu bikini, bunny girl atau ya yang sejenisnya lah. Yang intinya ya isi otak Jaga sama Hyoro itu ya sama kayak lulu pada. Makanya ya Cid langsung datengin Gama aja lah gitu kan. Nah Gama di situ seneng banget karena ya Cid ngandelin dia. Bahkan Gama sampai dibuat gimana ya semringah banget gitu. Karena ya Cid sempat bilang dia cuma bisa ngandelin Gama dalam urusan begini. Yang jelas lah Gama kelepek-kelepek ya kan. Dan pas Gama sama Cid itu diskusi soal outfit idol yang Cid harapin ya kan. Jadi Cid menjelaskan tuh outfit idol kayak gimana. Gama udah dapat nih gambaran besarnya. Dan Gama langsung mikir kalau Cid itu bener-bener jenius dan bisa ngasih revolusi dalam industri fashion. Yang intinya ya Cid ngejelasin baju yang biasa dipakai idol lah, kayak JKT, AKB, dan yang sejenisnya. Nah besoknya Cid datang tuh ke studio sambil ngebawain outfit yang dibuat Mitsugoshi. Dan ya Alexia sama Rose senang banget pas pakai baju itu yang isi otak mereka itu sama, imut. Abis itu mereka diskusi lah soal komposer musik. Dan Alexia yang punya koneksi ke salah satu komposer terkenal, makanya ya dia mengajukan diri biar dia aja gitu loh yang bikin musiknya dan menghubungi ya itu komposernya itu. Dan besoknya lagi musik yang diminta Alexia itu udah jadi dalam waktu 1 hari. Dan komposer yang dimaksud sama Alexia itu ya udah ngirim nada musiknya. Dan pas Rose mainin musiknya ya modelan musik-musik idol. Bahkan ya ada liriknya juga yang identik sama lirik idol kayak gitu. Nah Alexia bingung karena ya dia cuma minta nadanya doang nih. Apalagi nadanya juga beda nih dari apa yang dia minta. Ditambah bukan cuma nada doang di situ, tapi ada liriknya ditambah banyak elemen-elemen tambahan gitu kayak nuansana lagu yang semangat, yang bikin meriah. Ya Rose sama Alexia sih senang aja ya dengan lagu-lagu kayak gitu, tapi ya Cid dia malah merasa bangga karena komposer yang dimaksud dengan Alexia tidak lain dan tidak bukan adalah Cid dan Epsilon. Jadi Cid sama Epsilon yang nyusun lagu idol buat Alexia dan Rose. Abis itu mereka diskusi lah masalah koreografi dan Rose ngajuin diri tuh buat bikin koreografinya. Karena dia ngerasa nggak enak nih, soalnya ya Cid kan udah ngurus outfit, Alexia udah ngurus musik. Masa ya dia nggak ngelakuin apa-apa dan ya Cid sama Alexia ngalah aja lah. Karena di situ ya Rose kekeh banget. Tapi ya di situ Cid nggak pelangap-longo doang ya. Demi tujuannya buat jadi produser bayangan dan ngebuat Alexia sama Rose jadi top idol, Cid ya ngasih beberapa saran koreografi. Dan setelah koreografi diputuskan, Rose sama Alexia latihan tuh. Walaupun ya mereka ngerasa ada yang aneh nih, padahal udah latihan berkali-kali gitu kan. Tapi kayak kok ada yang janggal gitu loh. Dan ya sebenarnya karena mereka nggak sinkron aja sih. Bahkan ya Cid itu sampai mikir gitu, bisa-bisanya ya ada orang yang tidak sesinkron Alexia dan Rose, yang dimana mereka juga nggak sadar sama itu. Padahal dilihat dengan mata telanjang itu pasti bakal sadar. Dan pas itu ya Cid pengen ngasih tahu tuh kalau Rose nggak ngelihat Alexia dan ia bergerak secara individual, sedangkan Alexia dia terlalu mikirin gerakannya sampai kelihatan kaku banget gitu. Soalnya kan Rose individual ya, mau nggak mau Alexia harus memperhitungkan gerakannya dong. Dan iya jadinya kaku gerakannya Alexia. Dan waktu Cid pengen ngasih saran ya kan, Claire itu tiba-tiba manggil Cid yang bikin Cid panik gitu kan. Kok bisa nih Claire tahu? Dan ya Cid abis itu bilang kehidupan produsernya bakal hancur nih kalau ketahuan sama Claire. Dan acara anniversary academy itu bakal gagal gitu loh kalau dia ketahuan sama Claire. Makanya Rose sama Alexia langsung nyuruh Cid buat ngumpet kan. Dan
pas Claire tanpa permisi masuk ke dalam studio, Chet udah nggak ada di situ. Yang awalnya Claire kaget sama outfit Rose dan Alexia yang mencolok banget gitu ya, karena ya lu tahu sendiri pakaian idol kayak gimana ya. Tapi ya Claire nggak peduli dan langsung nanyain tuh soal Chet. Yang Alexia bilang ya dia nggak tahu apa-apa, tapi itu malah bikin Claire emosi karena dia yakin Chet tadi ada di studio ini gitu loh. Dia bisa ngerasain. Dan pas Claire pengen mencak-mencak lagi nih ya, Rose dan Alexia langsung motong dan mereka saling ngasih kode pakai lirik-lirikan gitulah. Dan mereka ngasih tahu kalau mereka berdua itu emang dibantu sama orang yang nggak mencolok, sambil ngasih tahu ciri-cirinya tuh kan, yang bikin Claire makin emosi lagi karena dia yakin banget orang yang dimaksud Rose dan Alexia iya Chet gitu, karena dari ciri-cirinya cuma Chet doang yang kayak gitu. Dan pas muka Claire itu udah makin gak enak ya, udah makin emosi, Rose langsung bilang, di balik ketidakmencolokannya Chet, dia itu punya hati yang baik. Nah di situ Alexia bingung ya, karena dia ngeliat hati Chet tuh kayak, kok gitu? Perasaan gue ngeliatnya dia cuma cuan, dan cuan ya. Tapi Alexia ya iyain aja tuh omongannya Rose ya. Dan ya terus muji-muji Chet lah, sambil ya bingung sendiri gitu. Karena semua omongannya Rose itu berkebalikan sama Chet yang dia kenal gitu loh. Dan ya karena adenya dipuji-puji ya, Claire yang notabene sangat menyukai adenya ya nggak jadi marah dong. Dan langsung cabut ninggalin mereka berdua sambil masang muka seneng ya, plus bangga lah punya ade modelan Chet gitu. Nah pas Claire udah cabut, Chet yang dari tadi ngumpet itu nongol lagi dan ngasih tahu, itulah kerja sama tim, harus ada yang ngalah, harus saling mengerti dan saling percaya satu sama lain. Dan abis denger bacotannya Chet ya kan soal tag tim, kerja sama tim, soal saling sinkron lah ya, mereka lanjut latihan lagi tuh. Dan abis itu cerita berpindah ke hari H acara anniversary Akademi Midgar, yang dimana Rose sama Alexia itu bakal tampil. Tapi kayak orang kebanyakan ya kan, mereka malah nervous gitu. Yang ya biasalah demam panggung gitu ya, gue dulu juga sering kayak gini waktu ya masih jadi anak band. Dan Alexia sama Rose yang masih nervous tuh, itu ingat perkataannya Chet, kalian udah berusaha keras, nggak usah mikirin gimana-gimananya, cukup bersenang-senang aja di atas panggung. Dan ya mereka berdua langsung kayak agak tenangan lah. Tapi ya Alexia juga kesel nih sama Chet, karena ya sebagai produser sekarang Chet entah hilang kemana gitu kan, dan dia ninggalin mereka berdua doang. Nah di tempat penonton, Hyoro sama Jaga kebingungan nih sama kumpulan orang di situ yang mereka tahu sekarang anniversary Akademi Midgar, tapi mereka nggak paham kok bisa serame ini, karena ya biasanya sepi gitu, soalnya ya cuma acara formalitas doang. Terus mereka juga nggak paham kenapa penonton pada dikasih like stick yang bakal nyala kalau dikasih energi share, termasuk Jaga sama Hyoro ya, itu juga dikasih like stick. Dan gak lama MC acara itu ngasih tahu kalau Alexia dan Rose bakal tampil. Dan pas Alexia sama Rose itu naik ke atas panggung, mereka langsung disambut sama penonton lain, terutama para batangan ya yang heboh banget nih sama outfit Rose dan Alexia yang kelihatan imut lah. Dan pas mereka berdua pengen mulai acaranya, tiba-tiba Beta dateng nih dengan baju bodyguard pakai topeng, yang bikin para batangan makin heboh dong ya kan, ada cewek shemok begitu gitu loh. Habis itu ada drama musikal sebentar tuh, yang dimana Alexia dan Rose ngusir Beta, yang jelas ya bikin penonton pada tertarik karena ya penampilan mereka, terus juga kemampuan berpedang mereka dan sihir mereka. Sedangkan Chet dari bangku penonton merasa bangga dengan konsep acara yang udah dia bikin sedemikian rupa, termasuk drama musikal dadakan itu dan ya rondon-rondon acaranya gitu loh. Dan pas Beta udah berhasil diusir ya sama mereka, penonton pada heboh tuh, yang bikin Rose sama Alexia yang tadi sempat agak capek ya kan karena abis ngelawan Beta bentaran gitu, itu jadi semangat lagi dan dimulailah konser idol mereka. Dan bukan cuma penonton yang terkagum-kagum, tapi Chet juga dibuat kagum sama gerakan mereka berdua yang di luar ekspektasinya. Karena selama latihan, walaupun mereka berdua udah kelihatan agak sinkron, tapi ya masih adalah miss-missnya gitu kan. Tapi buat kali ini itu benar-benar di luar ekspektasi Chet. Dan ya konser jadi heboh banget sampai Chet ngerasa ini kayak acara konser idol beneran yang ada di bumi. Dan setelah acara konser idol itu, Chet lagi berdua nih sama Claire ya kan, yang kesel banget sambil nyuapin Chet, yang padahal mulut Chet udah penuh nih ya, tapi sama Claire terus dijejelin tuh makanan ke mulut Chet. Yang ya di situ Claire cerita tuh soal penampilan Rose dan Alexia dan bilang ada produser misterius yang membantu mereka
produser itu bergerak di balik bayangan bla 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 gitu kan. Nah, di situ Cid cengar-cengir gitu kan, senyum-senyum gitu, dan ya Claire ngira kalau Cid itu cengar-cengir begitu karena ngebayangin Claire pakai outfit yang sama kayak Rose dan Alexia, dan Cid cuma iya-iyain aja sambil cengar-cengir sendiri. Bahkan ya setelah hari itu setiap ada orang yang ngomongin produser bayangan yang bantu Rose sama Alexia, Cid langsung cengar-cengir sendiri sampai dikira gila sama Hyoro dan Jaga. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk? Soal event idol kali ini bagus atau tidak, dan cara membawakan gue juga bagus atau tidak? Tulis di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok Cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.